warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu ta'ala wa nashkuruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa safiina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zamratal mu'minin rahimakumullah. Jamaah musholan Nurul Iman yang dirahmati Allah. Mari sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat berhadir kembali, diberikan beberapa nikmat yang luar biasa berupa nikmat iman, wal Islam, wal umur, dan nikmat kesehatan. Nikmat dapat diberi kekuatan untuk berhadir di dalam kewajiban kita menjalankan salat berjamaah, dan juga akhirnya kita bertemu kembali di majelis yang dimuliakan oleh Allah, yaitu majelis taklim Musholan Nurul Iman, yang dengan bahasa lain disebut majelis mendoan. Semoga apa yang kita capai ini Allah ganjar dengan pahala yang berlimpah dan ampunan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini saya memberi judul kajian pagi ini Suara Hati. Suara hati, atau yang Bapak biasa sebut dalam lagu-lagu itu hati nurani. Setiap orang punya suara hati. Nah, nanti kita bahas dulu pertama awal-awalnya kenapa ini saya kasih judul suara hati. Manusia itu ada dua unsur. Waktu diciptakan pertama kali manusia, namanya siapa Pak? Adam. Adam pertama kali Allah umumkan diciptakan itu dari tanah. Dari tanah. Sesudah itu Allah ciptakan istrinya Adam, namanya Siti Hawa. Itu khusus bahannya dari tulang rusuk Adam, diambil rusuk. Setelah itu mereka dinikahkan oleh Allah. Nah, keturunan dari Adam dan Hawa selalu dikatakan bukan diciptakan dari tanah lagi, tapi diciptakan dari air mani. Nah, saripati tanah. Kalau Bapak lihat At-Thariq, surat At-Thariq, fal yanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik. Apakah kamu enggak perhatikan dari apa manusia diciptakan? Dari air yang memancar. Mimma indafik, air yang memancar. Dari mana memancarnya? Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Dia memancar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Zat indung telur dan sperma. Selalu anak Adam digambarkan diciptakan dari air mani. Adam diciptakan dari tanah, tapi keturunannya udah saripati tanah. Jadi enggak tanah beneran gitu, enggak, ya. Tapi kayak bau-bau tanah. Manusia semua bau tanah. Untuk mengetes membuktikan kita bau tanah atau tidak, bangun tidur, gosok di badan. Nanti keluar apa namanya? Daki. Coba cium. Nah, bau tanah. Ya, lain-lain. Ada yang bau tanah, ya tanah sengketa. Ada yang bau tanah. Pokoknya tanah ya bau. Tapi kita ini bau tanah. Karena nenek moyang kita asalnya dari tanah. Dalam surat As-Sajdah ayat 7, Allah menerangkan, Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalaqal insana min tin. Allah lah yang membuat segala sesuatu yang diciptakan sebaik-baiknya. Lalu wa bada'a khalaqal insana min tin, dan yang memulai penciptaan Adam dari tanah. Ini Allah terangkan ya, surat As-Sajdah ayat 7. Selanjutnya ayat 8-nya disebut summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Allah ciptakan keturunan Adam dari air yang hina. Roma Irama bikin lagunya Status Air Hina, ya. Jangan mentang-mentang, apalah tuh teksnya. Tapi intinya orang tuh jangan belagu.
ente itu dari sperma. Sperma itu yang memang nggak najis, tapi dia terhitung apa? Terhitung najis kecil ya kalau menempel. Tapi dia bukan najis besar. Tapi intinya keluarnya dari mana sperma? Dari zakar. Jadi manusia ini semuanya produk dari kemaluan. Ya. Lalu Allah sebut nih. Nah ini semua tadi tanah, sperma itulah namanya unsur jisim, unsur jasmani. Maka Allah lengkapi di situ ayat 9-nya, summa sawwahu nafakha fihi min ruhi. Lalu Allah lengkapi penciptaan manusia itu dengan ditiupkan ruh. Ruh lengkaplah sudah, jasmani, rohani. Kita ini punya dua-duanya. Kalau seandainya yang udah kita punya ini Allah kemudian ambil lagi, namanya wafat. Ruhnya dipisahin dari jasmaninya. Jasmaninya busuk, ruhnya hidup terus. Pindah alam. Namanya meninggal dunia. Telah meninggal dunia. Chef Rudy. misalnya. Ya. Jadi manusia, saya ulangi, ciptain Adam dari tanah, Siti Hawa dari tulang sulbi Adam. Mereka menikah. Lalu Allah umumkan, setiap manusia yang lahir setelah itu namanya Bani Adam, atau insan, atau anas, atau bashar. Pokoknya yang terjemahannya manusia itu diciptakan dari air mani. Lalu setelah itu sebetulnya Allah mau memberitahu, itulah unsur jasmani Anda itu. Lalu ayatnya summa sawwahu nafakha fihi min ruh, kami sempurnakan penciptaan itu dengan meniupkan ruh. Nah, ruh ini nggak tahu bentuknya, dan di mana dia nempelnya di jasad nggak tahu kita. Makanya ketika ada orang Yahudi tanya sama Rasulullah, ruh itu di mana? Kayak apa bentuknya? Turun ayat langsung Al-Isra, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalau ada orang yang bertanya padamu Muhammad soal ruh, katakan kepada mereka, ruh itu urusan Allah, dan tidak aku beri ilmu, kata Allah, sedikit pun mengenai ruh itu kecuali sedikit. Nah yang sedikit itu kemudian orang-orang barat tuh menyangka kalau ruh tuh ya badan kita tapi halus gitu, keluar dari tubuh sebisa kemana itu. Nggak apa-apa, berhayal begitu nggak apa-apa. Tapi intinya nggak ada yang tahu mengenai ruh. Kalau ada kitab yang mengatakan bahwa ruh orang-orang mati pulang ke rumahnya tiap malam Jumat, itu kira-kira, karena nggak ada bukti, nggak ada dalil. Itu perkiraannya. Tapi bahwa Rasulullah menceritakan kalau ruh dicabut, maka dia kemudian menghadap Allah. Lalu Allah menentukan dia disijin apa iliyin, balik lagi dia ke alam barzah, itu diminta pertanggungjawaban. Nah itu yang benernya itu. Tapi kita nggak tahu bentuk ruh seperti apa. Nah, ruh yang nempel di kita sekarang ini punya 5 unsur. 1, qalbu, atau terjemahannya apa? Hati. Yang keliru, jangan sebut kalbu, tapi qalbu. Kalau kalbu artinya apa? Anjing. Lihat surat Al-Kahfi, kalbuhum, anjing mereka. Hati-hati. Nah itu ada penyanyi lagu bahasa kalbu, bahasa anjing. Kau satu terkasih, ya kan? Jadi bahasa kalbu. Sebenarnya bahasa kolbu. Cuman orang kan malu. Kalau bahasa Arab kan malu. Ya. Ku dengar bahasa kolbu, ya lucu lagunya. Ya kan lagu kasidahan gitu. Tapi intinya pertama ruh itu isinya apa? Kolbu. Rasulullah mengumumkan begini, ala ketahuilah, inna fil jasadi mudghah. Jadi Rasulullah gambarkan supaya kita berimajinasi bahwa ada sesuatu benda namanya segumpal daging. Padahal itu cuma untuk menghantarkan kita pada pengertian hakikat. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam tubuhmu, jasadmu itu ada segumpal daging. Ada apa? Wadah. Lalu Rasulullah bilang, iza soluhal jasadu kullu. Kalau daging ini benar, maka benar semua jasad.
Wa iza fasadal, dan kalau ini daging rusak, fasadal jasadu kullu, maka rusak semua jasad. Ala, ketahuilah, wahyal qalbu, daging itu namanya hati. Tapi tidak berbentuk daging, bukan lever, bukan jantung, bukan, maksudnya sesuatu yang Rasulullah mengantarkan kita pada pengertian ada loh sesuatu yang namanya qalbu itu dalam hati kita. Tapi dia menentukan kalau dia bagus hatinya, insya Allah sehat badannya. Kalau dia jelek, insya Allah jelek semua badannya. Gitu ya Pak ya. Nah itu pertama unsurnya. Unsur kedua dari ruh, kita sebutnya, Al-Quran menyebutnya nafs. Nafsi diartikan jiwa. Jiwa. Bentuknya kita nggak tahu. Tapi ruh itu ada pertama kolbu, hati, kedua nafs, jiwa. Dalam Al-Quran jiwa ini berperan banget. Kata Allah, wa nafsimu wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa itu kami ilhamkan, kata Allah. Saya ilhamkan jiwa itu kepada jalan berdosa dan jalan takwa. Jadi jiwa ini diinstal software sama Allah. Jiwa ini, dan jiwa itu nempelnya di ruh. Jiwa itu di fa'alhama fujuraha wa taqwa. Kami install nih seseorang, ini kamu saya kasih kemampuan jiwamu itu untuk berbuat buruk dan untuk berbuat baik, takwa itu. Lalu Allah menantang, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang bisa mensucikan jiwanya sendiri itu. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang merusak jiwanya, mengotori jiwanya. Jadi jiwa itu bagian dari ruh. Pertama kolbu, hati, kedua jiwa. Yang ketiga, unsur dari ruh itu fuada. Fuada itu diterjemahkan dalam Al-Quran hati. Tapi fuada ini hati yang berfungsi sebagai furqan. Dia bedain baik, buruk, bedain yang haram, halal, itu fuada. Yang menerima hidayah itu fuada. Ya, ada fuada. Nah ini dalam surat As-Sajdah tadi ayat 9, Allah berkata, wa ja'ala lakumus sab'a wal absara wal af'idah, dan kami menjadikan orang untuk kamu pendengaran, penglihatan dan hati, afidah, fuada. Ya, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali di antara kamu yang bersyukur. Jadi unsur ruh, qalbu, lalu apa tadi? Nafsi, diri, jiwa. Yang ketiga apa? Fuada. Afidah itu jamak, fuada itu sendiri. Ya. Lalu unsur yang keempat, sudur. Bapak sering dengar mungkin, sudur itu artinya dada artinya. Dalam Al-Quran sering Allah bilang begini, misalnya nih di Al-A'raf 43, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, kami cabut segala dendam dari sudur mereka. Diartikan dada, sebenarnya hati. Makanya Allah berkata, innallaha alimun bizatis sudur, Allah mengetahui segala isi hati. Jadi yang keempat apa? Sudur. Bapak, kita semua punya qalbu, punya nafsi, punya fuada, punya sudur. Kita semua nih. Yang terakhir yang kelima, akal. Akal itu bagian dari ruh. Akal. Nah, akal ini sering, misalnya dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, wa alamal adamal asma'a kullaha, kami ajarkan kepada Adam, kami install pengetahuan pada Adam, nama-nama benda semuanya. Diinstalnya kemana Pak? Ke ruh kan? Ke ruh. Tapi ruh bagian mana? Bagian akal. Akal bukan di otak. Otak bahasa Arabnya dimal. Akal ya akal, tapi dia nempel di ruh. Jadi kalau Bapak misalnya menyamakan otak sama akal, kalau ke restoran Padang sederhana, kan nggak apa-apa ngomong minta gulai akal, tapi gulai otak, karena otak dan akal beda. Nah, akal tuh bagian dari komponen kita juga, ya, bagian dari ruh. Akal tuh wa alamal adamal asma, atau Allah pernah bercerita mengenai Nabi Khidir. Allah berkata, ini orang yang saya kasih ilmu, miladunna ilmi,
ilmu dari sisi kami. Nah, Khidir dikasih ilmu tuh, ditaruhnya ilmu itu di akal. Kita dikasih juga ilmu oleh Allah dengan cara belajar semuanya masuk ke dalam akal kita. Nah, saya kasih contoh, misalnya tadi nih Pak Imam kita baca surat Ali Imran nih, bercerita mengenai orang-orang yang ahli akal, ahli berpikir, namanya ulil albab. Ciri-ciri akal itu beroperasi dengan sempurna ada dua. Satu, dia memori, mengingat. Satu lagi, dia berpikir, merenung. Itu pakai akal, Pak. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Orang ahli pikir tuh dia mengingat Allah ketika berdiri, duduk dan berbaring, dan dia berpikir merenungkan penciptaan Allah. Kita semua begitu kan? Kita mengingat Allah, kita berpikir pakai akal. Itulah. Nah, lima-limanya ini Pak, kalau Bapak masih hidup ada nempel. Jadi Pak Tri, Pak Busro itu punya akal, punya hati, punya jiwa, punya fuada, punya sudur, tersimpan, bergejolak, beroperasional tiap hari. Kalau misalnya kita meninggal dunia, lima-limanya pergi bersama roh kita. Nggak ada jenazah itu punya akal, nggak ada dia punya hati nih, nggak ada. Jenazah ya jenazah hilang, gitu ya. Jadi nih sementara ini tuh diawali dengan ini nih, kan judulnya suara hati, tapi kita terangkannya dari awal nih. Kalau manusia itu punya kelengkapan dalam ruhnya, dan Allah kasih kelengkapannya ini tidak Allah kasih pada makhluk lain selain manusia. Malaikat punya semuanya, tapi diciptakannya dari cahaya. Jadi jasad malaikat nggak punya, jasad kasar kayak kita nggak punya. Khuliqal malaikatu min nur, malaikat ciptakan dari cahaya. Diberi juga akal, diberi ruh, diberi semuanya, tapi tidak diberi jasad, berarti nggak sempurna. Dan malaikat tidak punya pilihan. Kita diilhami dengan fujuroha wa taqwaha ke dalam jiwa kita. Malaikat diilhami dengan takwa aja, nurut aja sama Allah. Nggak ada malaikat yang bangkang maksiat, nggak ada. Nah, jin, bahasa jin diberikan juga fa'alhama, seperti kita mirip, tapi bahasa jin cenderung pada kemaksiatan. Jadi kita sih makhluk yang sempurna Pak, luar biasa kelengkapannya. Diberi apa tadi? Qalbu, nafs, fuada, sudur dan akal. 5 ini ya. Nah, sayang disayang kita lupa bahwa yang nanti dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah ya ruh, bukan badan kita. Diri kita yang sebenarnya itu, misalnya Pak Luli, itu ruhnya sampai hari kiamat. Ruh nanti badan kita tuh gak berguna Pak, yang dikubur dalam kuburan itu hancur, musnah. Ruh kita dikasih badan baru di hari kiamat, waktu berbangkit nanti, hari berbangkit, kasih badan baru, nggak berhitan. Kata Rasulullah kan kita udah nggak berhitan. Jadi ruh kita ruh kita akan mati ketika ada tiupan sangkakala kedua. Semua makhluk mati kecuali hanya Allah yang hidup kekal. Allah bertanya di situ, mana makhluk yang sombong di dunia ini? Mana? Nggak ada, mati semua. Lalu kita dibangkitkan lagi oleh Allah. Tiupan ketiga dibangkitkan lagi menuju kepada Allah. Summa ilahi turja'un. Jadi ruh kita ini terus Pak, dari alam ruh ditiupin ke kandungan ibu kita, lahir, kemudian masih ruhnya operasional terus, gak pernah mati. Itu hebatnya Allah ya. Tapi ruh kita yang itu pagi ini saya terangkan dilengkapi dengan 5 unsur tadi: qalbu, hati; nafsi, jiwa; fuada, hati; sudur, dada; dan akal atau pikiran. Nah, Rasulullah menginformasikan ini yang rada bahaya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada mukamu. Ya Allah yang ciptain. Allah nggak menilai muka ada makhluk manusia itu ganteng, jelek, cantik.
kurang cantik, Allah nggak lihat. Artinya dalam hal fisik jasad tidak ada dosa dan pahala. Bukan berarti Chef Rudy ganteng, pahalanya banyak nih karena ganteng. Bukan berarti saya jelek, saya berdosa karena jelek, nggak ada itu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, dan Allah tidak melihat kepada hartamu. Nggak ada orang yang hartanya banyak berpahala, orang yang hartanya dikit dosa, nggak ada gitu. Allah nggak melihat itu. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah melihat pada hatimu, wa amalikum, dan amal-amalmu. Jadi maksudnya hadis ini, nanti kita mesti diambil sama Allah hatinya kita, rohnya kita tuh diambil sama Allah, ditaruh di sidang Allah, diminta yang bertanggungjawaban semuanya hati kita ini. Makanya tadi bilang qad aflaha man zakkaha, jaga hati, jaga jiwa, bersihkan hati, bersihkan jiwa. Makanya dalam Al-Quran banyak istilah tuh. Jiwa yang selamat sampai kepada Allah namanya siapa? Nafsul mutmainnah. Hati yang selamat qalbun salim, atau qalbun syakirun, hati yang selamat, hati yang bersyukur. Ada lagi fuada yang selamat, gimana gitu. Kita mesti sampai mencapai itu Pak, kesempurnaan hati, kesempurnaan roh kita, bukan kesempurnaan badan. Jangan mikir-mikirin badan Pak, ke salon atau binaraga boleh silakan, tapi jangan lupakan olah jiwa, olah hati, bersihkan hati. Nah, jadi Allah melihat pada hati-hati kamu. Bahkan Quran berkata, lihat baik-baik nih ayatnya, surat 50 Qaf, surat Qaf ayat 16. Kata Qaf ayat 16, walaqad khalaqnal insana, dan sungguh kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu fi nafsu, dan kami tahu apa yang dibisikkan oleh hatinya, oleh jiwanya. Jadi Allah udah mengatakan pada kita, saya tahu apa yang ada di hatimu. Jadi hati kita tuh beropsional, diawasi oleh Allah. Bukan Allah ngawasin badan kita, nggak perlu badan kita, tapi hati kita, karena hati itu namanya di ruh kita. Terus wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami kata Allah lebih dekat pada sosok manusia, melebihi dekatnya dia dengan urat lehernya sendiri. Jadi Allah itu bersama kita selalu dan mengawasi apa kita? Ruh kita, hati kita, jiwa kita, segala macam itu. Dalam ayat lain Allah berkata, in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu, sudur ya, ya'lamullah. Kalau kamu sembunyikan apa yang ada dalam hati kamu, atau kamu lahirkan, zahirkan, kamu omongkan itu, Allah tahu. Ini gawat Pak. Jadi hati-hati dengan hati ini, ya, hati-hati. Mesti kita jaga betul supaya hati kita dalam kondisi tegak lurus pada Allah Subhanahu wa taala. Namanya istiqomah. Nah, hati bisa berbisik. Nih kalau saya ngomong hati udah mencakup ya, jiwa juga, sudur juga, semuanya diwakilkan dengan hati aja. Hati itu bisa berbisik, bisa beroperasional. Produk dari hati itu ada 4. Pertama, produknya itu perasaan, gembira, sedih, marah, dengki, perasaan kita. Jadi perasaan yang baik atau yang buruk itu timbulnya dari hati, diproduksi sama hati, sama jiwa kita. Yang kedua, produknya spiritual, iman, takwa, syukur, tawakal, itu dari hati. Nggak ada kelihatan Pak Rudi ini udah beriman, bertawakal, nggak ada, nggak kelihatan, hanya Allah yang tahu. Makanya produknya pertama perasaan, kedua spiritual, ketiga intelektual. Orang alim, orang bodoh, orang cerdas, itu dari hati produknya semuanya. Dan yang keempat terakhir adalah kehendak. Kehendak tuh maksudnya keinginan kita apa sih? Keinginan kita apa sih sebenarnya ini? Itu dari hati. Jadi pertama apa? Perasaan, kedua spiritual, ketiga intelektual, dan yang keempat adalah kehendak. Empat-empatnya ini dinamakan, ini jangan kaget ya, dinamakan niat. Niat.
Ya, jadi empat-empatnya ini yang spiritual, kehendak, perasaan kita namanya niat. Makanya masyhur para ulama bersepakat, niat itu hiya qasdu. Niat itu adalah tujuan. Kehendak kita mau apa, itu niat. Oh, Pak, jadi ternyata dari semua penjelasan tadi ujung-ujungnya niat. Niat artinya sesuatu yang memotivasi kita untuk melakukan sesuatu. Itu niat. Ya. Nah, niat. Nah, jadi dalam makna bahasa dan makna istilah, niat itu artinya al-qasdu wa azmul qalbu. Maksud dan keinginan hati yang kuat. Itu niat. Jadi apa yang bergejolak di kita nih, dalam hati kita, niat apa-apa, niat maksudnya. Ya, perasaan kita marah segala macam itu niat. Bahkan begini, misalnya Bapak ngelihat ada orang main voli, grup Nurul Iman bertanding dengan grup Anas. Dia antara grup Nurul Iman ada Pak Cefrudi, Pak Edi. Pak Cefrudi dan Pak Edi kelihatan gak semangat mainnya, asal pukul aja. Kan orang bilangnya, nggak niat loh, ngerti? Itu timbul dari hati, nggak niat nih. Gitu. Makanya niat tuh bukan cuma usolli nawaitu anukhrija zakat, bukan, itu lafal niat. Tapi intinya niat itu perbuatan hati, perbuatan jiwa, perbuatan sudur, perbuatan afidah, semua itu. Ya, artinya niat. Gitu. Nah, fungsi niat apa? Rasulullah menerangkan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu ada disadarkan pada niatnya. Ada niatnya. Jadi niat pertama fungsinya penggerak suatu perbuatan, itu niat. Misalnya, saya bangun tidur, saya itu berasa pengen pipis, maka saya berkehendak ke kamar mandi untuk pipis. Itu niat. Tapi semua itu gerakannya bukan saya omongin kan. Saya mau kencing, saya mau jalan ke kamar, enggak kan? Semuanya siapa yang gerakin? Hati, jiwa. Itu loh maksudnya. Jadi dia merupakan pendorong, pemotivasi seseorang untuk bergerak melakukan sesuatu. Berpikir juga begitu. Kan Bapak sering diskusi nih. Udah ketemu debat gitu, lalu Pak Hendra bilang misalnya, saya pikir-pikir, bener juga. Wah, waktu dia bilang saya pikir-pikir, dia lagi mengolah jiwa tuh, mengolah akalnya, mengolah kolbunya, mengolah sampai ketemu kesimpulan. Itulah perbuatan hati. Namanya niat. Gitu. Jadi kita tuh hebat Pak, dikasih mesin luar biasa, super komputer oleh Allah untuk mengkreasikan apa yang ada dalam pikiran jiwa kita, dalam satu perbuatan, satu karya, satu apa itu. Itu Allah kasih pada kita. Maka kita patut bersyukur. Itulah makna nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat kesehatan. Ya itu maknanya. Allah kasih kita setiap hari komputer yang super luar biasa ini gitu. Coba Bapak kalau misalnya ketemu satu kondisi tiba-tiba demam tinggi, itu Allah kasih tahu melalui komputer kita, alarm nih, kamu ada bakteri di badanmu melalui demam tinggi. Bapak mencret-mencret diare, dikasih tahu sama Allah, hati-hati, ada bakteri di lambungmu, di ususmu gitu. Dan seterusnya gitu. Itu hebatnya kemampuan fisik dan ruhani kita menjalani hidup survival di dunia ini, gitu. Ya. Nah, sebentar dikit lagi Pak. Itu pertama, fungsi niat. Fungsi yang kedua, ini jangan kaget juga nih. Niat atau perbuatan hati kita itu memberi nilai pada perbuatan kita. Rasulullah pernah berkata, kam min amalin yatasawwaru bi suratin amalid dunya wa yasirru min amalil akhirat bi husnin niat. Kadang-kadang kita lihat ada perbuatan yang bentuknya dunia saja, nyapu. Tapi kalau niatnya udah dari awal baik, supaya nyingkirin kotoran, supaya orang melihatnya indah, nyingkirin duri supaya nggak ada yang kena, maka dia termasuk menjadi amalan akhirat, dapat pahala. Gitu loh. Gara-gara kita berubah niat, ya kan?
Tapi ada juga perbuatan akhirat yang berubah jadi perbuatan dunia, nggak ada apa-apanya, karena jeleknya niat. Sholat pengen riya, nyumbang pengen dipuji. Maka tadinya itu perbuatan akhirat, gara-gara niatnya berubah, ya, jadi jelek, maka dia tidak dapat pahala apa-apa. Gitu. Jadi niat itu, perbuatan hati itu mempengaruhi nilai dari satu perbuatan. Pertama memotivasi, kedua mempengaruhi. Gitu kira-kira. Nah, niat di dalam hati kita tuh ada tingkatannya, Pak. Ada 5 tingkatan. Pertama, peringkat niat namanya al-hajiz. Al-hajiz itu kita dapat informasi dari, misalnya nih, mohon maaf ya, ini diterapin aja ya. Pertama, al-hajiz, sesuatu yang dicampakkan dalam hati kita, entah berupa penglihatan, berupa pendengaran. Yang kedua, al-khotir. Al-khotir itu dia terlintas dalam hati kita. Ketiga, hadisun nas, lalu mulai diolah. Yang keempat, alhammu, mulai kita niat sesuatu. Terakhir, al-azam, niat yang teguh. Nah, misal 5-5-nya kita terapin sekarang. Misalnya masalah perempuan, masalah cewek. Ketika ada perempuan di hadapan mata kita, kalau pertama kali kita lihat dan kita kemudian mengerjakan yang lainnya, kita cuek, itu namanya al-hajiz. Jadi hanya menerima informasi aja bahwa ini perempuan dah, gitu ya. Maka ketika dia lewat kita panggil bu, udah, itu al-hajiz, nggak ada pikiran apa-apa. Lalu keesokan harinya perempuan tuh ini lagi, lewat lagi, kita ketemu lagi. Maka kita menambah lagi frekuensi penglihatan kita dan mulai menilai, cantik juga ya. Nah, itu al-khotir namanya. Itu al-khotir. Jadi dia ya tadinya dia hanya tercampak dalam hati kita, sekarang kita terlintas berpikir mengenai dia. Itu al-khotir. Lalu kita ketemu lagi sama perempuan yang sama. Lalu nambah lagi, kalau saya memiliki dia gimana ya? Dia terlintas nih, wah cantik nih, seandainya saya memiliki dia, atau memperistri dia, atau mohon maaf, seandainya saya tidur sama dia, rasanya gimana ya? Itu hadisun nafs, artinya bisikan hati. Mulai itu diolah tuh biar gitu. Ini masalah perempuan, masalah lain juga bisa Bapak terapkan. Lalu kemudian kita ketemu lagi, mulai ada gerakan kenalan, lalu nafsu dan sebagainya, namanya alhammu. Itu niat semua tuh. Terakhir alhammu ini namanya al-azam. Mulai itu kita berusaha untuk mendapatkan dia dengan cara apapun. Nah, jadi ada peringkat. Tapi peringkat pertama sampai peringkat ketiga namanya al-hajiz, khotir dan hadisun nafs tidak diberikan dosa. Jadi mohon maaf ya, kalau Bapak misalnya menghayal tentang sesuatu, hayalannya macam-macam, atau misalnya Bapak benci sama orang, benci, selama tidak diungkapkan dengan lisan, masih dalam hati, nggak ini dengan perbuatan, Allah tidak menilai. Misalnya ya mohon maaf ya, kan Bapak suka benci sama orang, benci, gede banget sama dia, selama nggak diucapkan itu, coba hatinya aja, Allah pasti memaklumi. Begitu pula tadi misalnya keinginan Bapak menzinai perempuan itu, tapi nggak pernah Bapak ungkapin ke siapapun juga, hanya Allah kan tahu kan. Nah, Allah nggak nilai sampai batas hadisun nafs. Ini dalam hadis Rasulullah disebut begini, Innallaha tajawaza an ummati ma haddatsana bihi anfusahum nafs ma lam ta'mal aw takallama. Sungguhnya Allah memaafkan apa yang dikatakan oleh hati manusia. Jadi tadi itu al-hajiz, khotir dan selama tidak dilakukannya atau tidak dinyatakan dengan lisan. Bapak misalnya kagum sama, maaf ya, bini tetangga, kok gimana gitu, nggak apa-apa, boleh. Tapi jangan Bapak bilang sama temen, geboy ya, berarti dosa itu mulai. Jadi masih ada namanya al-hajiz,
khotir, dan hadisun nafs. Sampai yang ke alham baru mulai dinilai oleh Allah. Alham itu kehendak, niat berbentuk kehendak, tapi dari hati juga. Nih, lihat nih hadis ini. Kata Rasulullah, innallaha katabal hasanah. Allah mencatat kebaikan, wasaiat, dan keburukan. Faman ham, barang siapa berniat hatinya, faman hamma bihasanatin falam ya'malha, siapa yang berniat dengan kebaikan tapi nggak jadi melaksanakannya, katabahallahu lahu indahul hasanah, Allah kasih satu kebaikan. Nah, jadi udah Allah nilai. Barang siapa yang berniat keburukan, ham, sayi'ah, hamma ya, alham, bukan yang tadi, bukan haji, khotif, segala macam. Barang siapa yang berniat melaksanakan keburukan, jadi dilaksanakan, dapat satu dosa. Nggak jadi, dapat satu pahala. Udah Allah nilai. Tadi yang 3 itu nggak dinilai sama Allah. Allah maafkan. Apalagi azam. Misalnya, saya berniat menikahi si X, maka dia lamar segala macam, itu azam namanya. Perbuatan hati yang udah diungkapkan dengan perbuatan, itu namanya azam. Nah, demikian. Jadi keterangan hari ini adalah bahwa setiap orang itu punya potensi besar yang Allah berikan pada rohnya berupa 5 hal, yaitu Allah memberikan kita hati, jiwa, fuada, hati juga, sudur, dan akal. Dengan 5-5-nya ini kita berkarya, menghasilkan perasaan, menghasilkan apalagi tadi ilmu spiritual, dan menghasilkan lupa saya, 4. Itulah pokoknya. Dan ini digunakan oleh kita sampai kita dicabut nyawanya. Cuman yang Allah nilai adalah mulai dari ham sampai kepada azam. Nah, Bapak bisa lihat contohnya ketika Allah menceritakan soal kasus Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Allah terangkan dalam surat Yusuf ayat 24, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh Yusuf telah berkehendak ham kepada Zulaikha, dan Zulaikha juga udah nafsu ham kepada Yusuf. Seandainya Yusuf gak diberikan burhan, diberikan petunjuk Allah, pasti kecemburukan neraka. Jadi Yusuf mampu mengolah alhamu jiwanya supaya gak tercebur ke dalam perzinahan. Nah, di kita semuanya punya seperti itu, Pak, masing-masing. Makanya sungguh beruntung kalau seseorang itu membersihkan jiwanya tiap hari dengan zikir, dengan istighfar, sehingga hatinya menjadi hati yang selamat menghadap orang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya ada tambahan atau koreksi atau pertanyaan, saya persilakan sebelum ditutup. Silakan. Misalnya kalau roh itu materinya itu apa? Nah, itu. Ya. Ya, ya. Kemudian yang kedua, ketika manusia diberi roh, itu kan dalam kondisi bersih, Ya. bening, Ya. waktu awal diberi roh. Ya. Kemudian apa yang menyebabkan kemudian menjadi tadi kan dalam niat? Kenapa kita atau orang bisa berniat tadi kalau melihat perempuan, ada yang niat menikahi, tapi ada juga mungkin yang niat meniduri saja. Ya. Ada yang niat memperkosa. Ya. Mungkin ada juga yang niat membunuh. Ya. Ada yang menyebabkan niat-niat itu apa? Baik. Jadi yang pertama tadi unsur roh apa gitu kan ya? Kalau keterangan Nabi begini aja, Pak. Ketika Nabi membicarakan masalah penciptaan, maka Nabi menghindar dari ngomong soal ruh. Nih hadisnya, khuliqal malaikatu min nur, diciptakan malaikat dari cahaya. Wa khuliqal janna min marij min nar, dan diciptakan jin dari api yang sangat panas. Wa khuliqal insan mimma wusifa lakum, dan manusia diciptakan dari apa yang telah Allah jelaskan padamu. Ini kan samar nih.
Nah, makanya diterangkan tadi bahwa manusia dari tanah, sperma, Allah sempurnakan dengan ruh. Ruhnya Allah nggak jelaskan. Kayak macam apa ya? Kalau cahaya berarti kita malaikat, kalau api berarti kita ini jin. Tapi ada khusus bahannya, Pak. Nah, Bapak bisa tanyakan itu di Allah di surga nanti, Pak. Iya, memang betul. Kita menanya apa aja boleh nanti. Saya aja pengen nanya, Pak, sama Allah kalau masuk surga, doain dong, Pak. Amin. Saya mau tanya, alif lam mim artinya apa sih ya Allah? Ha min shad apa sih artinya itu? Ini Quran tuh. Bener, Pak. Itu misteri bagi saya. Ya kan? Jadi unsur roh itu nggak bisa kita nggak dijelaskan. Kalau ada ulama yang bisa jelasin bahwa itu maaf aja Pak, ya berarti dari mana itu keterangannya? Nah, itu yang pertama, Pak, ya. Yang kedua, kenapa manusia bisa begitu? Tadi ketika Allah ciptakan ruh dan ditaruh, kan fitrah, makbala disuruh sumpah sama Allah kan di alam roh kita nih. Kita bala syahidna, aku Tuhanmu kan. Alas birabbikum, aku Tuhanmu. Bala syahidna, kita semua ngakuin. Berarti fitrah. Lahir kita ke dunia ini. Nah, kenapa bisa begitu? Allah tadi bilang, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah kasih potensi kamu untuk berbuat ini 50%. Berbuat takwa. 50% lagi berbuat dosa. Allah udah kasih potensinya, Pak. Potensinya. Lalu setelah dia balik, dia mengerti hukum, Allah kemudian memberikan satu ujian pada kita dalam Al-Kahfi ayat 29. Al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran datang dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman, berimanlah. Siapa mau kafir, biarlah dia kafir. Jadi kita dikasih pilihan. Itulah kehormatan kita sebagai manusia. Bagaimana menghadapi ujian pilihan Allah ini. Kalau emang orang mau betul-betul selamat ketemu Allah, pasti dia pilih yang kanan terus mengabaikan yang fujur, kesempatan memperkosa segala macam. Dia pengen yang lurus aja gitu. Jadi itu potensi manusia sendiri. Di samping ada godaan iblis, ada godaan setan. Jadi dia selalu tidak menghindari diri dari perbuatan setan, Pak. Dia kecemplung, akhirnya dibisikin setan. Itulah makna alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kan kalau kita berbuat sesuatu yang fujur, yang dosa itu, cuma dua bisikannya. Entah dia dari setan ke dalam siapa? Ke dalam sudur atau dari manusia lainnya. Jadi misalnya ada kita bergaul nih, baik sama orang baik atau sama orang jahat nih. Kadang-kadang Rasulullah tuh melarang memang, jangan kamu bergaul sama orang jahat, karena kalau kamu nggak kuat, dia tuh bisa bisikin kamu, alah soalim tuh, dulu kan gue tahu lu, nih 2 sloki aja lumayan, karena kita merasa oh iya ya, akhirnya kita minum. Dari bisikan, Pak, bisikan orang, bisikan setan yang kita nggak tahu kapan bisikinnya, bukan ke kuping kita, fi sudurin nas, dalam hati, dalam dada, gitu Pak. Ya. Jadi setiap orang dalam dikata al-hajiz, al-khotir tadi tuh, alham segala macam, bisa memilih perempuan. Dia bisa berpikir dari sudut pandang positif. Ya Allah, Allah ciptakan makhluk begini. Dah, selesai. Itu namanya khotir, cuma terlintas saja. Tapi ada pula, gila, ukurannya gede banget, ban kabir, susu gede, wah mulai. Kan kotor tuh, dari hati juga, ya kan? Terus niatnya memperkosa, ada begitu. Jadi itu pilihan semata-mata. Pilihan itu yang memang dasarnya dari orangnya sendiri yang hatinya tuh kotor apa enggak, bersih apa enggak. Di samping dia tidak mampu memfilter bisikan-bisikan setan dan bisikan orang jahat lainnya. Gitu Pak Tri, kira-kira. Terus kaitannya dengan suara hati. Ya itu. Nah, ini kan kalau yang saya tangkap ada bahasa kan yang mengatakan ikutilah suara hati. Iya, iya. Berarti kan konotasinya kalau menurut saya itu positif ya. Iya. Artinya yang positif. Iya. Tapi kenapa kemudian orang bisa mengambil tindakan yang tadi negatif gitu? Ya itu jelas. Rasulullah juga menginformasikan dalam sebuah hadis bahwa sesungguhnya manusia itu mempunyai 2 bisikan. Jadi Allah melengkapi manusia
dengan dua sumber informasi. Misalnya begitu ya, ke dalam hatinya. Bisikan yang pertama dari malaikat. Kalau malaikat itu bisikin, maka dia punya nurani namanya. Seolah bisikan yang bercahaya, sehingga kecenderungan dia berbuat baik. Tapi ada juga dibisikin oleh setan. Setan tuh bisikinnya halus, Pak. Saking halusnya ke dada manusia, dia lewat sini nih, lewat mata. Cukup lewat mata, diolah sama hati. Waduh, mantap kali ini. Tapi kan dari mata, mulai dari hati, keluar dari lisan. Jadi memang udah kelengkapan, Pak. Dibisikinnya oleh malaikat dan hati. Makanya kalau Bapak baca Ihya Ulumuddin, kitabnya siapa? Imam Al-Ghazali, dalam bab hati. Kata Imam Al-Ghazali, hati itu punya dua kamar. Satu kamar ditempati oleh malaikat, satu kamar ditempati oleh setan. Ya. Maaf, satu kamar dua pintu. Cuman kalau kita nih lagi dalam hati kita pengen berbuat baik, itu malaikat masuk ke dalam hati kita, kamar itu menyebarkan bau harum. Iblis gak suka, iblis keluar. Kalau kita ada niat-niat berbuat jahat terus melaksanakannya, iblis masuk menyebarkan bau bangkai. Malaikat kan tahan, keluar. Makanya bimbul ngarang apa? Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa bertaruh. Itu terjemahan dari Al-Ghazali. Gitu, Pak. Jadi memang prosesnya begitu. Jadi ujian kita bagaimana mencapai derajat takwa dengan membuang bisikan-bisikan itu. Susah, Pak. Tapi perjuangan. Gitu. Gitu, Pak Tri. Baik. Pak Rudi, silakan. Ustaz mau nanya tadi, Ustaz sempat nyinggung ya, mungkin bisa saya kan pas kita meninggal, roh kita dipanggil ya sama menghadap Allah. Menghadap itu ada berarti ketemu sama Allah atau hanya kita nggak bisa ketemu Allah nih sampai kiamat ya? Mungkin hanya dipanggil aja kan maksudnya ya? Iya. Jadi dipanggil balik lagi gitu ya, ditentuin gitu aja ya? Iya, jadi wallahu a'lam bishawab, ketemu muka sama muka, maksud Bapak gitu ya? Kita melihat Allah melihat kita gitu. Wallahu a'lam. Kalau itu namanya Bapak menanyakan kaifiyah, caranya ketemu. Tapi kalau dalam hadisnya disebut begini, ruh orang itu kan digiring sama malaikat, habis dicabut digiring, terus menghadap sampai ke langit 7. Setiap langit itu ditanya sama malaikat penjaga langit, ini siapa ini, bau banget nih. Bau banget artinya itu roh orang kafir tuh, orang yang ibadahnya cuma dikit, jahatnya banyak gitu. Akhirnya mental-mental, sehingga ada ayat Quran yang sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat kami tidak dibukakan pintu langit dan tidak akan masuk surga sampai unta masuk lubang jarum. Tuh, maksudnya dibuka pintu langit itu pada waktu dia mati, pintu langitnya dibuka, mental lagi, rohnya tergantung antara langit dan bumi itu. Nah, kalau roh orang-orang beriman terus sampai langit kedua, sampai langit 7, Sidratul Muntaha, seolah-olah mi'raj, lalu menghadap Allah. Nah, saya nggak tahu tuh kaifiyahnya apa. Assalamualaikum Allah, kadang-kadang gitu. Tapi ada beberapa hadis yang mengatakan kita bertahiyat tuh. At-tahiyatu barakatuh salawatu thayyibatu lillah. Ya, gitu. Jadi kita bertahiyat. Tahiyat tuh penghormatan kepada Allah, keberkahan gitu. Untukmu ya Allah gitu. Nah, setelah itu lalu Allah berfirman pada kita gitu. Ini makhlukku ini taruh di sijin, taruh di iliyin. Nah, sijin sama iliyin menurut Quran namanya kitabum markum. Ya, kitab apa tuh yang pokoknya kitab yang disediakan. Maksudnya ruangan, Pak. Taruh di wilayah kebaikan, taruh di wilayah keburukan. Dalam bahasa Nabi, sijin itu tempat orang-orang yang ini kan durhaka kan. Ilin yang bagus ya. Sijin itu digambarkan rodotun minidradil jinnan, taman-taman surga di alam barzah. Sedangkan ilin adalah hufratun min hifarin niron, jurang-jurang neraka di alam barzah. Allah berfirman begitu, balik kita bruk ke situ. Jadi kita bertemu Allah ke situ. Makanya suka kembali ke rahmat Allah, ke rahmatullah, ke pangkuan. Kalau orang-orang Kristen mah ke pangkuan Bapa di surga. Ini belum di surga belum.
tapi kembali pada Allah. Itulah makna surat Jumat. Surat Jumat ayat 8-nya. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan Muhammad pada orang beriman itu, kematian yang kamu lari darinya pasti dia ngejar kamu. Terus lihat nih, summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fa innabikum bima kuntum ta'malun. Kemudian waktu kamu mati itu kamu dikembalikan pada Allah. Dikembalikan pada Allah. Balik dulu kita absen. Saya udah mati ya Allah gitu. Allah bilang, ya cocoknya kamu disijin, diilingin. Coba begitu Allah berfirmannya. Nanti baru di alam barzah mulai Pak. Assalamualaikum. Ruth, mana Ruth kabarnya? Kata bukan langir. Gitu. Tinggal Bapak ditanya-tanyain aja gitu. Terus Ustaz, ini kan manusia itu banyak Ustaz ya. Iya. Berarti kan banyak roh yang dibuat. Iya. Ada yang jadi muslim, ada Iya. yang maaf ya non muslim, Iya. ada yang jadi manusia purba atau manusia yang kayak ini. Nah, saat roh dibuat, apakah itu prerogatif manusia kita mau jadi apa, atau ada campur tangan Tuhan? Kalau Tuhan menentukan, misalnya kamu jadi orang bodoh, jadi orang ini, ataukah jadi maaf kafir, kan, atau jadi seorang nabi, gitu. Apa hanya Allah hanya mengawasi? Ini dikasih roh terus jadi apa? Apa Allah tuh punya pengaruh gitu lah kan hidup kita ini gitu kan? Kita mau dijadikan apa kita yang menentukan, apa Allah juga yang menentukan juga. Paham saya pertanyaannya. Ya. Jadi begitu. Waktu Pak Fitrah menerangkan takdir, ini diungkap nggak sama Pak Fitrah mengenai ini? Nggak ya? Ada mati kontrol jabar, mati kontrol ikhtiar. Jadi begini Pak. Dalam Al-Quran, ya pilihan sekarang. Dalam Quran itu ada Allah menerangkan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wal unsa. Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Maksudnya dari Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kemudian Allah menjadikan kamu bersuku-suku berbahasa-bahasa. Ada bangsa yang katanya bangsa hebat, bangsa barat, bangsa. Nah, lalu lita'arafu, tapi diciptakannya berbeda-beda itu untuk saling mengenal aja. Maka Allah terus tutup dengan ayatnya dengan inna akramakum indallahi atqakum. Di antara yang semua yang saya ciptakan ini berbagai macam contoh, yang paling unggul di hadapanku, paling mulia yang bertakwa. Nah, lalu pertanyaan Pak Rudi, apakah orang udah diciptakan dia bodoh, dia kafir dia tahu? Sudah. Tapi dia diberi hak ikhtiar, hak khiyar namanya. Hak memilih untuk berubah. Makanya ada ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah kamu kalau kamu berubah duluan. Jadi Allah bukan hanya mengawasi, Allah melihat, memberi pilihan. Silakan. Kalau Allah menyiksa orang di neraka, bukan berarti Allah kejam. Sama seperti begini. Pak Rudi kecil, umur 4 tahun. Bapaknya Pak Rudi bilang, "Jangan main ke sana ya. Rawa-rawa, terkabur digigit ular." Bapak bandel, udah dibilangin berkali-kali. Masuk ke rawa-rawa, digigit ular. Maka bapaknya Pak Rudi bilang, "Ayo kita ke dokter." Lalu bapaknya Pak Rudi bilang, "Dok, tolong anak saya ini digigit ular." Maka dikeluarin racunnya, dibeset pakai pisau ini. Nah, menurut bapaknya Pak Rudi sama dokter itu kejam apa enggak? Tidak kejam, karena sayang menyelamatkan nyawa. Allah pun begitu. Allah peringatkan berkali-kali, la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan dekati perbuatan setan. Semuanya dia musuh bagimu itu. Bapak dekati perbuatan setan. Lalu Allah masukkan bapak ke neraka. Bukan Allah kejam, tapi Allah sayang supaya dosa-dosa bapak itu bersih dulu, baru dioper ke surga. Itulah perbuatan Allah. Jadi Allah menciptakan manusia sudah dengan begitu. Bahkan Nabi bilang, tidak ada satupun di antara manusia ini yang sudah Allah tentukan, kecuali Allah tentukan dia nanti waktu hari kiamat dia di surga atau di neraka. Sahabat tanya, kalau gitu kita nggak usah ibadah dong, udah ditentukan kita di surga. Jangan kata Rasulullah, tetap dekati perbuatan menuju surga. Kalau Allah nanti mengampuni kamu segala macam, Allah rubah takdirnya. Allah rubah, tadinya di neraka ya karena dia berusaha, dan saya rahmati dia, saya lempar lagi ke surga gitu.
Gitu Pak Rudi. Jangan khawatir, peluang masih banyak. Ya, insyaallah. Baik Pak, ada lagi Pak? Kalau tidak ada, cukup. Mari kita baca kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.